Salve teman-teman semuanya, salam sejahtera, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan melindungi kita semua. Nah, di sini kembali lagi dengan saya Marcelin Octavia Yosia. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa poin. Yang pertama itu ada hambatan dan peluang gereja Katolik di era globalisasi. Yang kedua itu ada perkembangan gereja Katolik di Indonesia di era kontemporer. Lalu yang ketiga ada hubungan gereja Katolik dengan pemerintahan dan agama lain di Indonesia zaman sekarang. Dan yang keempat itu ada ajaran sosial gereja atau ASG. Dan yang terakhir ada 16 dokumen yang dihasilkan pada Konsili Vatikan kedua. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu tantangan dan hambatan serta peluang gereja Katolik di era globalisasi. Nah, kita bahas yang pertama itu ada tantangan, yaitu sekularisme, pluralisme yang meningkat. Nah, sekularisme, pluralisme, agama yang meningkat, perkembangan teknologi informasi yang mengaruhi cara orang beribadah dan juga beriman, migrasi dan urbanisasi yang menyebabkan perubahan demografis jemaat, serta perkembangan paham-paham liberal yang bertentangan dengan ajaran gereja. Nah, ada kedua itu hambatan. Nah, konservatisme internal dalam gereja yaitu kurangnya adaptasi terhadap perubahan sosial budaya, kurangnya sumber daya manusia dan finansial, serta konflik internal dan eksternal yang mengganggu kegiatan gereja. Nah, walaupun ada tantangan serta hambatannya, ternyata gereja memiliki peluang, yaitu gereja dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan ajaran dan menjangkau lebih banyak orang. Nah, globalisasi juga memungkinkan kolaborasi dan pertukaran ide antar gereja di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Nah, gereja juga dapat memainkan peran penting dalam isu global serta keadilan sosial, lingkungan hidup, dan juga perdamaian. Nah, kita kembali ke yang kedua, yaitu tentang perkembangan gereja Katolik di Indonesia di era kontemporer. Nah, perkembangan gereja Katolik di Indonesia di era kontemporer ditandai dengan yang pertama itu ada pertumbuhan jemaat. Nah, meskipun tidak selalu merata, gereja Katolik di Indonesia mengalami pertumbuhan jemaat, terutama di daerah-daerah tertentu. Nah, gereja Katolik semakin aktif dalam kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ada juga dialog antar agama, yaitu gereja Katolik aktif dalam dialog antar agama untuk membangun kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa agama di Indonesia tidak hanya Muslim atau Islam, tetapi juga ada Katolik, Kristen Protestan, ada Konghucu, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Nah, tantangan modernisasi. Nah, gereja Katolik menghadapi tantangan modernisasi seperti sekularisme dan pluralisme agama, tetapi juga berupaya beradaptasi dengan konteks sosial budaya Indonesia yang dinamis. Nah, poin yang ketiga itu ada hubungan gereja Katolik dengan pemerintah dan agama lain di Indonesia. Agama lain berarti tidak beragama Kristen. Nah, hubungan dengan pemerintahan gereja Katolik dengan pemerintah Indonesia, hubungannya umumnya harmonis dan berdasarkan prinsip konstitusional, yaitu saling menghormati dan bekerja sama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Gereja Katolik berperan sebagai mitra pemerintahan dalam pembangunan nasional. Nah, hubungan agama Kristen atau hubungan gereja Katolik dengan agama lain, yaitu gereja Katolik Indonesia aktif dalam dialog dan kerjasama antar agama untuk menciptakan kerukunan dan toleransi. Nah, prinsip kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia menjadi landasan utama hubungan ini. Nah, yang keempat itu ada ajaran sosial gereja. Nah, ajaran sosial gereja atau ASG yaitu ajaran gereja Katolik yang membahas tentang keadilan sosial, kemiskinan, dan martabat manusia. ASG didasarkan pada ajaran Yesus Kristus dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat. Nah, ASG mencakup berbagai prinsip termasuk martabat manusia. Nah, setiap manusia memiliki martabat dan hak-hak dasar yang harusnya dihormati. Nah, yang kedua itu ada keadilan sosial. Masyarakat harus adil dan merata dalam pembagian kekayaan dan sumber daya. Nah, ketiga ada solidaritas.
Manusia harus saling membantu dan mendukung satu sama lain. Yang keempat itu ada keterlibatan dalam kehidupan publik. Nah, umat Katolik didorong untuk terlibat dalam kehidupan publik dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Nah, yang terakhir itu ada kepedulian terhadap kaum lemah. Nah, di sini kepedulian terhadap kaum lemah atau miskin itu menjadi tujuan utama atau landasan utama di mana ajaran-ajaran ASG ini dilandaskan. Nah, yang kelima itu ada 16 dokumen yang dihasilkan 16 dokumen gereja yang dihasilkan pada Konsili Vatikan kedua. Nah, Konsili Vatikan kedua ini terjadi pada tahun 1962 sampai 1965. Nah, Konsili Vatikan ini menghasilkan banyak dokumen penting yang membahas berbagai aspek kehidupan gereja. Sebanyak 16 dokumen utama dihasilkan yang membahas tentang yang pertama, ada konstitusi dogmatis tentang gereja atau Lumen Gentium. Nah, dokumen ini menjelaskan tentang hakikat gereja Katolik. Nah, yang kedua ada dekret tentang liturgi suci atau Sacrosanctum Concilium. Nah, mengenai pembaruan liturgi. Ada juga dekret tentang wahyu ilahi atau Dei Verbum. Nah, mengenai wahyu dan kitab suci. Nah, dekret tentang tugas pastoral uskup atau Christus Dominus. Ini mengenai peran uskup dalam gereja. Nah, ada deklarasi tentang hubungan gereja dengan agama non-Kristen atau yang disebut dengan Nostra Aetate. Nah, mengenai hubungan gereja Katolik dengan agama lain dan dokumen-dokumen lainnya membahas tentang kehidupan religius, peran awam dan misi gereja dan pendidikan. Konsili Vatikan kedua menghasilkan 16 dokumen yang terdiri dari 4 konstitusi, 9 dekret, dan 3 deklarasi. Nah, dokumen-dokumen ini membahas berbagai aspek gereja termasuk liturgi, dogma, peran gereja dalam dunia, dan hubungan gereja dengan agama lainnya. Nah, berikut ada daftar 16 dokumen tersebut. Yang pertama termasuk ke dalam 4 konstitusi. Nah, yang pertama itu Sacrosanctum Concilium. Nah, konstitusi tentang liturgi suci membahas pembaharuan liturgi gereja. Nah, yang kedua ada Lumen Gentium atau konstitusi dogmatis tentang gereja yang menjelaskan hakikat berbagai tentang gereja dan perannya. Yang ketiga ada Dei Verbum, konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi yang membahas tentang bagaimana Allah mewahyukan dirinya, bagaimana gereja menanggapi wahyu tersebut. Nah, yang keempat itu ada Gaudium et Spes. Nah, konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini yang membahas tentang hubungan gereja dengan dunia modern. Nah, kita masuk ke 9 dekret. Nah, dekret yang pertama itu ada Inter Mirifica. Nah, dekret tentang upaya-upaya komunikasi sosial yang membahas tentang penggunaan media komunikasi sosial dalam pewartaan Injil. Nah, yang kedua itu ada Orientalium Ecclesiarum. Dekret tentang gereja-gereja Katolik Timur yang membahas tentang gereja-gereja Katolik Timur dan hubungannya dengan gereja Latin. Nah, yang ketiga ada Unitatis Redintegratio. Nah, dekret tentang ekumenisme yang membahas tentang upaya pemulihan kesatuan antar denominasi Kristen. Nah, yang keempat ada Christus Dominus. Nah, dekret tentang tugas pastoral para uskup di dalam gereja yang membahas tentang tugas dan tanggung jawab para uskup. Ada Perfectae Caritatis. Nah, dekret tentang pembaharuan hidup religius yang membahas tentang pembaharuan hidup membiara. Yang keempat ada Optatam Totius. Nah, dekret tentang pendidikan agama yang membahas tentang pendidikan dan pembinaan para calon imam. Nah, yang ketujuh ada Apostolicam Authoritatem. Nah, dekret tentang kerasulan awam yang membahas tentang peran dan tugas kaum awam dalam gereja.
Ada Et Gentes. Nah, dekret tentang kerja misioner gereja yang membahas tentang misi di gereja di seluruh dunia. Nah, ada Presbyterorum Ordinis. Nah, dekret tentang pelayanan dan kehidupan imam yang membahas tentang pelayanan dan kehidupan para imam. Ada deklarasi atau declaration. Nah, yang pertama itu ada Gravissimum Educationis. Nah, deklarasi tentang pendidikan Kristen yang membahas tentang prinsip-prinsip pendidikan Kristen. Ada Nostra Aetate. Nah, deklarasi tentang hubungan gereja dengan agama-agama non-Kristen yang membahas tentang hubungan gereja dengan agama-agama lain di dunia. Nah, ada Dignitatis Humanae, yaitu deklarasi tentang kebebasan beragama yang membahas tentang hak setiap orang untuk menjamin agama secara bebas. Nah, teman-teman semuanya, penjelasan dalam beberapa poin tadi kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ini adalah video terakhir saya karena puji Tuhannya semester ini akan segera berakhir dan kemungkinan jika ada tugas lagi maka akan kembali lagi bersama saya. Tapi mungkin kalau tidak ada tugas yang berhubungan dengan pembuatan video atau penjelasan lainnya, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam.